Bagi aktivitas Pak Jokowi ini. Sebagai mantan presiden 2 periode gitu, kok kegiatan yang dilakukan tuh lebih terkesan mencari sensasi dan juga dan miskin substansi maksud saya. Jadi publik akhirnya menyimpulkan bahwa sudahlah era Pak Jokowi sudah selesai, tetap beritanya masih ada tapi bukan berita yang betul-betul berguna atau berkualitas. Ya, nonton Pak Jokowi di atas motor gede, ya apa bedanya nonton seorang selebriti di atas motor gede juga tuh. Dan mungkin sang selebriti lebih bermakna karena si selebriti dia masih bisa mengucapkan hal-hal yang membuat orang percaya bahwa dia ada selebriti itu, karena dari awal dia punya kapasitas itu. Tapi kalau Pak Jokowi kan orang lihat dia sebagai orang yang tetap ingin diperhatikan, itu masalahnya kan. Apa namanya tuh, naik, kalau anak milenial bilang terus naik skuter. Skuter itu artinya selebritis yang kurang terkenal. Ini saya ngutip aja ya apa yang beredar di media massa tuh. Tapi sekali lagi, masalah dasar kita adalah mencari figur pemimpin justru ketika, atau membaca figur pemimpin justru ketika dia selesai masa jabatan. Selama dia dalam masa jabatan tentu luxury dia itu kemewahan secara politik, kemewahan secara artistik diatur oleh tim suksesnya. Tetapi tim itu akhirnya ikut juga memelihara hal yang sama kendati Pak Jokowi bukan lagi presiden. Tapi sekali lagi itu ada keinginan Pak Jokowi untuk tetap beredar, untuk tetap terbaca, untuk tetap hadir sebagai tokoh dalam upaya mempengaruhi citra beliau. Dan pada saat yang sama terus-menerus ada desakan supaya Pak Jokowi itu diperiksa di pengadilan, karena sangat mungkin beliau terlibat dalam banyak kasus gratifikasi itu. Entah itu gratifikasi pada keluarganya atau gratifikasi yang dia peroleh karena memberi keistimewaan pada proyek-proyek tertentu yang kemudian disebut sebagai proyek strategis nasional. Jadi segala hal yang masih tersimpan di dalam benak publik hendak dituntaskan semester ini. Jadi kita tunggu. Banyak hal yang dilaporkan tentang perilaku Presiden Jokowi, terutama hal-hal yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan, memanipulasi konstitusi. Tentu PDIP yang paling hafal apa yang menjadi agenda kejahatan. Agenda artinya apa yang sudah, atau buku harian kejahatan Pak Jokowi di dalam hal-hal yang sifatnya politis maupun konstitusional tentu disimpan oleh PDIP. Jadi sekali lagi kita menghitung secara saksama bahwa Pak Jokowi nyari udara seger itu dengan memanfaatkan komunitas motor gede, tentu dalam upaya untuk rilis stresnya dia itu tuh. Jadi pasti itu nggak ada soal juga, bagus juga. Yang jadi soal adalah orang tidak melihat semacam sebetulnya kejujuran dari seorang yang pernah memimpin Indonesia dan masih berupaya untuk tampil di media massa, tapi tanpa standar, sebetulnya tanpa standar kualitas itu kan. Kalau dia berkualitas mungkin dia akan pamer lagi diskusi dengan anak-anak di sekolah atau lagi mengumpulkan kembali ya relawannya dan memikirkan masa depan bangsa. Jadi kalau di atas motor tentu dia memikirkan apa yang akan dia tempuh di dalam di atas roda 2 itu, sementara roda Republik berputar justru dalam bahaya hari ini karena kehidupan politik yang masih penuh ketidakpastian. Demikian juga Presiden Prabowo masih berupaya menyusun strategi supaya 8% pertumbuhan itu bisa dicapai. Jadi semua hal kita lihat dalam kontras. Prabowo berupaya untuk menghidupkan kembali harapan bahwa Indonesia bisa ditemukan kembali akal sehatnya, sementara Pak Jokowi berupaya untuk terus tampil di media massa supaya orang ingat bahwa dia adalah seorang yang bisa mengendarai motor.